Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani semua. Nah, dalam informasi video kali ini saya akan melanjutkan proses perawatan kedua budidaya timun dengan lanjaran sistem ADLO. Nah, dalam video kali ini kita akan melakukan proses pemangkasan supaya tanaman timun kita cepat berbuah dan pertumbuhannya lebih cepat. Nah, bagaimanakah proses pemangkasan timun? Nah, untuk lebih jelasnya ikuti terus video kami. Baik sahabat tani semua, nah inilah kondisi terkini tanaman timun kita. Dan tanaman timun kita ini sudah memasuki fase generatif atau masa pembuahan. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit teknik dari kami bagaimana cara melakukan proses pemangkasan pada timun. Nah, kita ketahui bahwa tanaman timun ini merupakan tanaman yang merambat dan menghasilkan tunas-tunas air yang begitu banyak. Nah, bisa teman-teman lihat semua bakal-bakal buah sudah bermunculan dan proses pemangkasan harus segera kita lakukan. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit teknik ya dari kami bagaimana cara pemangkasan tunas air pada tanaman timun. Nah, untuk proses pemangkasan tunas air pada tanaman timun baiknya dilakukan dari mulai tunas air pertama sampai tunas air kelima. Jadi semua tunas itu kita buang saja supaya nanti tidak menghambat pertumbuhan fase vegetatif tanaman timun kita. Nah, yang manakah tunas-tunas air itu? Baik, kita langsung saja. Nah, langkah pertama di sini saya akan memangkas dulu daun yang sudah mulai tua seperti ini. Ya, karena ini masih dalam kondisi musim hujan di tempat saya, jadi harus saya pangkas segera. Nah, baik, untuk perhitungan tunas air pada tanaman timun dapat kita lakukan mulai dari perhitungan daun dari pertama. Contoh dari daun pertama sini tuh 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti semua tunas-tunas air seperti ini harus kita lepas saja ya sahabat tani. Nah, contoh ini sudah berada di tunas kelima, jadi kita potong saja supaya nanti tidak mengganggu proporsional tanaman. Ini juga tunas ini kita hitung 1, 2, 3, dia berada di posisi ketiga, kita potong juga dulu. Nah, ini belum menghasilkan bakalan buah, jadi hanya menghabiskan nutrisi saja sehingga proses perkembangan buah nanti bisa terhambat. Oke, nah proses selanjutnya juga seperti itu, karena ini saya tanam ada 2 pohon, jadi kita hitung lagi 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada tunas yang berada di daun keempat, ini juga kita lepas. Sebenarnya ini agak sedikit terhambat ya sahabat tani, cuma sebagai 4. Nah, sampai di sini tunas kelima kita lepas. Nah, tunas-tunas ini nanti kita biarkan dulu. Nah, biasanya tunas ini akan menghasilkan bakalan buah sudah mulai dari sini. Nah, baiknya kita potong saja di sini supaya buah lebih cepat besar juga. Ini calon bakal buah seperti ini. Nah, ini kita potong nanti sampai di daun ke 10 ya. Kalau sudah ada bakal buah bisa kita lepas. Ini kita pelihara dulu. Nanti proses perawatan lanjutan bisa teman-teman pantau setiap 2-3 hari sekali ya, seperti itu. Nah, ini kita pangkas dulu. Nah, ini bisa teman-teman lihat bakal buah sudah ada dari bawah. Nah, ini bakal buahnya, dan yang tunas ini kita potong yang ada bakal buahnya di sini. Nah, seperti ini. Kita lepas dulu daunnya yang sudah mulai tua supaya tidak kelembaban. Nah, inilah hasil proses pemangkasan. Jadi tunas-tunas air yang ada di atas ini nanti kita biarkan saja dulu ya. Intinya proses pemangkasan itu kita lakukan pada tunas air dari daun pertama sampai daun kelima. Baik, saya contohkan lagi salah satu tanaman ya sahabat tani. Nah, ini lagi salah satu contoh. Kita lepas dulu. Nah, ini tunas air ini harus kita lepas. Kita lihat pertumbuhannya sangat terhambat. 1, 2, 3, 4. Nah, berada di daun keempat, 5 ya. Ini yang kelima. Kita lepas dulu. Nah, ini juga kita lepas saja sampai di sini dulu ya, karena ini ada bakal buah. Oke. Nah, sekarang juga yang di sebelah sisinya ini karena kita tanam lebih dari 1 biji ya. Nah, ini 1, 2, 3. Nah, ini ada tunas 1 yang sudah tinggi. Kita lihat saja posisikan. Nah, ini kita lepas saja dulu. Kita lepas ujungnya. Nah, ini juga
1, 2, 3. Nah, ini tunas berada di tunas ketiga, walaupun sudah kelihatan besar. Kita lepas saja dulu. Nah, ini akan mengganggu pertumbuhan fase vegetatifnya kalau tidak dipangkas segera. Nah, seperti itu. Nah, ini saya tidak pangkas semuanya karena ada bakal bunga di sini. Nah, inilah percabangan utama yang naik, nanti akan banyak bermunculan bakal-bakal buah di sini. Oke, prinsip yang lainnya juga sama ya sahabat tani. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan saja kondisi tanamannya. Nah, ini juga harus dipangkas. Nah, seperti itu, daunnya yang dibawa kita lepas saja supaya tingkat kelembabannya tidak terlalu tinggi. Nah, ini bakal buahnya sudah mulai bermunculan semua. Nah, ini kita potong di sini. Nah, ini bakal buahnya. Jadi dengan sistem pemangkasan ini, bakal buah akan cepat membesar dan cepat panen. Oke, saya lakukan dulu proses yang lainnya sama. Nah, ini silakan dicoba dengan versi teman-teman semua. Ini hanya dari versi kami bagaimana cara melakukan proses pemangkasan pada tanaman timun supaya hasilnya lebih cepat, supaya hasilnya buah lebih cepat besar dan produktivitas buah lebih banyak. Oke, saya lakukan proses pemangkasan dulu semuanya. Baik sahabat tani semua, nah demikianlah proses pemangkasan timun kita kali ini. Nah, bagaimanakah hasil proses pemangkasan kita? Nah, untuk lebih jelasnya ikuti terus video kami.